Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aprilia Susanti. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Oke, di video kali ini saya akan membawakan untuk review tugas video kelima, yang dimana ada 2 pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar. Untuk bermain sambil belajar di sini adalah kita mengenalkan huruf kepada anak dengan cara metode yang menyenangkan. Untuk metode yang menyenangkan sendiri itu kita bisa menggunakan buku-buku yang seperti ini, di mana di sini terdapat gambar dan juga ada beberapa gambar dan ada tulisannya. Dan nanti di sini yang akan kita jelaskan kepada anak. Ini gambarnya dan tulisannya, lalu kita ajarkan tulisannya kepada anak. Yang kita kenalkan adalah hurufnya kepada anak. Oke. Dan itu yang dimaksud dengan bermain sambil belajar. Terus kenapa sih kita harus menggunakan bermain sambil belajar ini, gitu kan? Supaya anak nyaman, mudah memahami dan mudah dimengerti oleh anak. Jadi jika anak sudah nyaman, jika anak sudah nyaman, sudah memahami, sudah mengerti huruf-huruf tersebut, dan anak merasa senang belajar dengan metode bermain sambil belajar tersebut, maka minat belajar dan juga membaca anak akan tumbuh dengan baik. Dan tugas kita sebagai orang dewasa adalah membimbing anak-anak dan memahami anak-anak sudah sampai mana anak-anak memahami ejaan hurufnya, sudah sampai mana anak-anak memahami setiap katanya, dan sudah sampai mana kemampuan anak untuk memahami pembelajaran yang sedang kita berikan, seperti itu. Dan untuk soal yang kedua, jelaskan mengenai metode Bimba. Untuk metode Bimba sendiri ini lahir dari dasar Bimba, yang dimana terdapat 3 metode, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Yang dimana dari fun learning, small step system, dan individual system ini saling berkesinambungan, karena jika tidak fun learning maka anak tidak merasa bahagia. Jika anak tidak merasa bahagia, anak jadi tidak merasa nyaman dan anak tidak akan mampu. Maka dari itu kita harus mengikuti fun learning supaya anak merasa nyaman dan bahagia, maka anak menjadi mampu. Jika anak menjadi mampu, maka anak menjadi bisa. Jika anak bisa, maka tumbuhlah minat anak. Dan kita harus menggunakan small step system. Apa ini small step system? Small step system adalah langkah demi langkah yang harus kita lakukan untuk sesuai prosedur dan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kita tidak bisa melewati batas kemampuan anak. Jika anak belum mampu untuk menyelesaikan tugas A, untuk menyelesaikan modul A, maka kita tidak bisa memberikan modul B. Jadi kita harus memahami dulu kemampuan anak sampai mana. Dan individual system ini juga harus kita lakukan agar anak merasa nyaman saat bersama kita, seperti itu. Karena kita harus memahami anak, dan kita juga harus mengerti apa yang anak sukai, apa yang sedang anak kerjakan, apa yang anak sudah pahami, seperti itu. Oke, kenapa kita harus melakukan 3 metode tadi, gitu kan? Supaya kita mampu memahami anak dan supaya anak merasa nyaman belajar dengan kita. Dan dimanapun kita bisa menggunakan 3 metode ini kepada anak didik kita, bahkan anak kita sendiri di rumah, atau bahkan anak tante kita, atau dengan keluarga kita yang lain, atau dengan tetangga kita bisa gunakan seperti itu. Dan bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah dengan kita memahami anak. Kita terus belajar memahami anak, bagaimana anak itu mengenal huruf, bagaimana anak itu mengenal ejaan dan lain sebagainya.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.